Nah, tapi seiring berjalannya waktu, kemudian kita juga banyak dapat info dari konsumen, kita juga baca perilakunya seperti apa, kita menambahkan nilai-nilai tambah. Jadi ada nilai tambah lagi yang kita tambahkan. Jadi kita keluarkan lagi produk lain dengan fitur tambahan. Kalau dari Kak Soraya sendiri tadi kan udah sempat kenal brief introduction ya, tapi mungkin sekarang boleh di-elaborate lagi. Oke, tadi kan udah kenalan ya. Jadi nama saya Soraya. Untuk brand Fitpack sendiri sebetulnya kita berdiri di tahun 2019. Tapi sampai saat ini memang kita mengalami lumayan banyak perubahan nih. Kenapa? Karena sebetulnya pada tahun 2019 nama kita itu bukan Fitpack BB, tapi hanya Fitpack saja. Dimana sebelumnya itu kita membuat tas itu seperti foldable bag untuk pergi belanja, kemudian tas untuk sehari-hari. Nah, kemudian pada tahun 2021, kemudian pada saat itu masa COVID ya, betul ya, masa COVID. Terus kebetulan saya hamil. Nah, ini yang namanya anak bawa rezeki kali ya. Nah, jadi pada saat saya hamil punya anak, pada saat itu nggak tahu kenapa seiring berjalannya waktu kami berubah menjadi memproduksi produk-produk bayi, dan yang utamanya adalah diaper bag gitu. Nah, kenapa kita bisa bilang diaper bag kita ini berbeda? Karena pada masa itu pada tahun 2021 kan COVID ya, kita membuat diaper bag itu dengan penutup. Nah, di mana pada saat itu kan semua orang sangat tergila-gila dengan kebersihan lah ya, dengan kebersihan. Kemudian kita tambahkan fitur-fitur seperti ada tempat tisu basah. Dan pada saat itu kita mulai menyadari, oh berarti market kita nih suka nih dengan produk kita. Nah, jadi kita mengembangkan lebih lanjut untuk produk-produk diaper bag kita sampai saat ini. Kak Soraya bawa produknya kan ya? Nah, untuk produknya kita nggak bawa, tapi mungkin kita nanti bisa tampilin dari iPad mungkin, atau mungkin kalian bisa dicek juga di Shopee, karena kita cukup aktif juga di Shopee. Jadi diaper bag itu mungkin kalau masih ada beberapa mungkin yang awam ya. Jadi diaper bag itu sebenarnya kebutuhan untuk ibu untuk membawa keperluan bayinya. Jadi untuk membawa popok, susu, perlengkapan baju, seperti itu. Nah, biasanya bentuknya itu hanya kotak saja. Jadi bentuknya hanya kotak saja. Coba tim cariin tuh nggak apa-apa. Jadi bentuknya hanya kotak saja. Tapi pada tahun 2021 itu memang belum ada diaper bag dengan penutup. Nah, jadi kita pada tahun itu kita buat dengan penutup, ditambah dengan fitur tambahan kita adalah tempat tisu basah. Nah, jadi waktu ini di market belum ada tuh kayak gitu. Belum ada di market. Jadi hanya ada diaper bag yang tidak ada penutup. Jadi tidak ada penutupnya. Jadi hanya kotak tas biasa dengan jinjingan saja. Nah, tapi pada saat itu kita tambahkan lagi fitur tambahannya itu tadi. Nah, di situ baru ternyata peminatnya cukup besar gitu. Ya, jadi produknya seperti ini sih. Oh, ya, tapi kayak tempat buat. Betul, tapi sebetulnya produk ini tuh sudah produk ketiga yang kita develop. Jadi sebetulnya memang karena kan ya kita nggak punya base apa sih produk bayi yang seperti apa sih yang sebetulnya yang paling diminati. Jadi pada saat itu kan kita sifatnya trial and error ya, gitu, trial and error. Jadi sebetulnya produk pertama sekali Fitpack untuk bikin produk bayi itu kita tidak ada tali slingnya. Sorry, ini kan ada tali slingnya ya. Nah, jadi sebetulnya tuh sebelumnya hanya di jinjing saja, gitu. Dan hanya ada tempat tisu basah di bagian penutup tasnya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, kemudian kita juga banyak dapat info dari konsumen, kita juga baca perilakunya seperti apa, kita menambahkan nilai-nilai tambah. Jadi ada nilai tambah lagi yang kita tambahkan. Jadi kita keluarkan lagi produk lain dengan fitur tambahan. Jadi ditambahkan dengan tali sling, kemudian kita buat dari satu tas yang tadinya hanya ada tempat tisu basah, kita tambahkan dari satu tas dia bisa dapat tempat tisu basah dan tisu kering. Itu tempat tisu basah di mana? Ini nggak kelihatan. Nah, sorry, mungkin di gambar ini baru kelihatan kayaknya. Yang coklat. Di dalamnya kebetulan ini hanya untuk diaper bag, jadi tidak untuk tas ASI. Jadi sebetulnya kita juga punya yang baru tas ASI, tapi kalau ini khusus untuk diaper bag. Ya, yang coklat ini tuh ada tempat tisu basah dan tempat tisu kering, Om. Jadi di bagian kirinya ini tempat tisu basah, di bagian atasnya itu tempat tisu kering. Koneksinya ya. Oke.
Nah, sebelum waktu launching ini nggak ada yang bikin desain kayak gini gitu ya? Kalau secara desain di upper bag yang hanya kotak seperti itu ada, tapi tidak ada yang membuat dengan penutup dan tempat tisu basah. Jadi kami memodifikasi yang sudah ada di pasaran pada saat itu. Kemudian kita lihat bahwa pada saat itu kebersihan itu kan nomor satu ya di masa COVID. Jadi kita tambahkan penutup dan tempat tisu basah. Oke, menarik ya. Berarti ini salah satu dari keunggulan dari Fitpack itu dari inovasi produk lah ya, bisa dibilang ya. Betul sekali. Gimana caranya sekarang untuk ngembanginnya lagi atau membaca tren produknya itu seperti apa? Nah, oke. Jadi kan sekarang memang sudah tidak COVID ya. Nah, dulu tas kami itu sangat diminati. Kenapa? Karena memang dia sangat easy untuk dipindah-pindahkan di rumah. Mungkin ini banyaknya laki-laki nih, agak kurang awam mungkin ya. Iya, kenapa? makanya saya harus tunjukin karena kayaknya ngeblank gitu. Kenapa kurang? Ya, oke. Karena si produk ini sebetulnya adalah produk yang sangat, mungkin kalau ibu-ibu yang punya anak, itu tuh mereka akan pindahkan, mereka kan akan banyak aktivitas di rumah. Mereka pindahkan mungkin mau ganti popoknya di kamar. Kemudian mereka mau pindahin ke bawah gitu. Mereka tuh tinggal pindah-pindahin si caddy bag ini. Oh, berarti ini bag in the bag? Tidak back in the bag, tapi di dalamnya maksudnya sudah ada sudah ringkes lah gitu. Jadi mereka gampang untuk easy tuh pindah-pindahnya lebih gampang gitu loh. Nah, jadi memang pada saat COVID itu jadinya sangat terpakai ya. Nah, kemudian kan berubah ya, orang mulai keluar rumah, berani keluar, makanya kita tambahkan seling supaya ketika mereka keluar rumah, mereka gampang untuk memakainya, tidak hanya di jinjing seperti itu. Oh, saya mulai paham nih. Kalau memang dulu ada tas yang biasa, ini tasnya kan bawahnya kotaknya kayak foam ya? Iya, jadi seperti tas kamera mungkin kalau awal. Seperti tas kamera kan ada slot-slotnya. Di dalamnya tuh ada sekat-sekat lagi, jadi bisa ada partisi lagi, naruh baju, naruh susu gitu. Jadi kalau dibuka itu di dalamnya ada sekat seperti tas kamera. Oh, kalau misalnya tas yang biasa dulu bawahnya lembek. Jadi untuk ditaruh barangnya lebih susah ambilnya, bentar ya? Kalau yang zaman dulu adalah tidak ada penutupnya, Om. Tidak ada penutup bagian atasnya. Maaf, ini saya berdiri ya. Oh iya, siap. Tidak ada bagian ini. Ini tuh jadi mereka blong aja, kebuka aja. Oh. Dan tidak ada tempat tisu basah dan tisu kering. Ini tuh ada tempat tisu kering, ini tempat tisu basah. Oh, jadi bisa langsung ditarik dari sana ya? Oh, betul. Iya, okay. Nah, jadi lebih ke user experience-nya aja sih. Memang kita melihat apa sih user experience-nya yang bisa kita terapkan dari setiap produk yang kita buat. Seperti itu. Seberapa pentingnya omnichannel dalam operasional dari Fitpack? Oke, kalau operasional sih ya karena memang kita buka beberapa toko ya. Jadinya ya memang lebih efisien karena secara stok semuanya bisa terlebih terintegrasi semua. Kemudian juga dalam segi kita ngupload produk baru, kan tadinya mungkin kita harus satu-satu ya setiap e-commerce gitu kan lumayan membuang waktu. Dengan adanya Desti ya juga kita jadi mengupload produk dengan satu platform ya bisa kita langsung aplikasikan ke semua e-commerce yang kita punya gitu. Seperti itu sih. Jadi kalau ditanya efisien atau ya sangat efisien ya, sangat membantu gitu. Fitur apa yang kepake banget sih dengan Desti? Ya inventory ya. Pastinya. Inventory ya? Iya, betul. Inventory sih sangat terpakai sih. Karena pasti setiap hari kita gunakan. Kalau Fitpack sendiri ada berapa toko di beberapa marketplace? Soalnya kalau toko sih kita Shopee ya satu, Lazada satu, Tokped satu, TikTok satu, jadi semuanya satu-satu sih ada. Kepikiran buat 8 nggak mungkin? Ya itu mungkin beda ya, marketnya beda gitu. Jadi memang mungkin kalau masnya butuhnya serangan ganda ya. Ya kalau kita ya itu kita agak susah, terutama karena produk kita kan produk yang buat tas itu lebih sulit ya biasanya, butuh waktu yang lebih lama. Jadi memang kadang kita juga terkendala di stok kita gitu. Jadi kalau kita buka terlalu banyak channel malah nanti makin pusing mengatur stok ketersediaan barangnya gitu. Oke.